sakit Islam sederhana pengen membantu orang benar-benar yang membutuhkannya, yang nggak mampu gitu. Ya kita juga kan harus lihat dia itu mampu nggak apa gimana gitu. Kita juga nggak sembarangan kasih yang gimana gitu. Harus mempunyai kacamata dari itu gimana? Sumber dana yang tadi kan tentunya kan kita kan punya kerjasama dengan pemerintahan Jawa Barat sama 10 perusahaan lain. Jadi kita nggak fokus ada donasi dari luarnya gitu, kita nggak fokus uang dari satu rumah sakit aja. Karena apa? Kita membangun 2 rumah sakit kan kamarnya juga berencana kan 250, membutuhkan duit banyak gitu. Kita nggak mungkin satu perusahaan aja. Jadi adanya kerjasama sama pemerintahan Jawa Barat sama 10 perusahaan yang berkembang di Jawa Barat. Lanjut. Buat kami. Itu tadi peran itunya belum. Peran-perannya saya. Jadi kalau pakai kata ini peran-peran kan ada isinya mana? Isinya. Loh, nggak ditulis kali. Di situ. Langsung aja di peran-perantaranya yaitu salah satu faktor penentu keberhasilan perusahaan yaitu jasa, yaitu bagaimana delivery proses produk jasanya dapat berjalan efektif. Peran perantara sangatlah penting, tidak hanya berkaitan dengan keputusan pemilihan channel atau saluran yang digunakan, tetapi dengan keputusan pemilihan lokasi di mana perusahaan beroperasi. Itu ada 3 faktor pertimbangan yang harus perusahaan jasa rumah sakit, yaitu mempunyai 3 tempat gitu penyalurannya, yaitu konsumen mendatangi penyedia jasa. Misalnya pasien datang langsung ke rumah sakit, kalau misalnya langsung kayak komunikasi langsung gitu. Terus yang kedua, komunikasi dengan penyedia jasa. Misalnya pihak rumah sakit turun tangan langsung untuk mendatangi pasien di tempat-tempat atau pos-pos tertentu kayak modelnya poliklinik atau posyandu, atau misalnya dia ke desa-desa. Jadi pihak rumah sakit itu langsung mencari pasiennya gitu, langsung turun ke bawah. Terus yang ketiga, adanya mediator atau kepanjangan tangan antara penyedia jasa dan konsumen. Misalnya pasien berkonsultasi tentang kesehatan, kan udah di salah satu dokter gitu, tapi dokter itu mengusulkan suruh ke yang spesialisnya lagi. Jadi jadi bukan langsung ke dokternya gitu, mungkin dia melibatkan pihak orang lain. Dan banyak. Terima kasih Mbak Yeni, dan saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Yeni, yaitu yang poin ketiga, masalah bisnis dan cara mengatasinya. Jadi cara mengatasinya dari dalam rumah sakit Islam sederhana yaitu dengan adanya rumah sakit Fatmawati, ada yang sebagai potensial, yaitu menjadikan bentuk ancaman yang dapat merebut pangsa pasar atau pasien. Agar rumah sakit sederhana itu tetap eksis di bidangnya, maka diperlukan strategi yang diantaranya sebagai berikut. Dengan menggunakan analisis SAP, yaitu System Application and Product STOP, yaitu Environment, Treat and pokoknya itulah. Jadi itu treat apa treat? Itu treat, THREAT. Treat berarti. Dan artinya Nanti di sini ada artinya. SWOT itu juga strength, weakness, opportunity sama threat, bukan treatment saja. Strength tulisannya juga ada. Itu Inggris. Kayaknya bukan treatment tapi threat juga. Malam ngetiknya Bu. Ngebut Bu. Ya lanjut ya. Ternyata atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dapat diidentifikasi sehingga dapat ditentukan strategi yang tepat dalam rumah sakit Islam sederhana tersebut. Dan selanjutnya yaitu dari analisis SAP dan effort dapat diketahui bahwa kekuatan strategi
sama aku. Strategi rumah sakit Islam sederhana ada memiliki produk layanan yang jasa yang lengkap. Jadi kamar juga lengkap, tindakan atau persalinan, operasi, dan juga saat ada kecelakaan ataupun gawat darurat kita langsung siap tanggap gitu ya. Para karyawannya juga, dokter-dokternya siap untuk menangani masalah orang-orang atau pelanggan ataupun karyawan yang datang ke rumah sakit kami dengan segala mungkin. Karena nyawa seseorang itu sangat berarti. Iya. Soalnya kita harus jam tangan. Harus praktek. Nyawa ayam masih cukup berarti. Kalau nyawanya cuma satu, jadi harus cepet-cepet. Dan selanjutnya itu, sedangkan strategi SO ya, strong opportunist. Strong opportunity yaitu dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan menambah layanan bedah umum ataupun bedah khusus. Di sini bedah umum sepertinya yang biasa-biasa saja karena seperti operasi ya, dan misalkan kita bocor kepalanya kita dijahit, terus juga operasi ataupun rongsel seperti itu. Dan di khususnya operasi loh. pokoknya operasi gitu. Dan secara bedah khususnya mungkin kayak ahli, maksudnya kita kan misalnya penyakit yang dalam gitu, ronsennya mesinnya tuh mesin yang canggih gitu. Kayak apa di gimana? Taiwan ini kan kita badannya masuk ke mesin kayak di ronsen seperti itu. Jadi itu bedah khusus gitu. Jadi mengkhususkan buat yang penyakit yang benar-benar serius gitu. Dan juga ada juga yang kayak Ada penyakit yang nggak serius. Enggak kan, biasanya kan penyakit yang bisa diatasi kan dengan mudah kan ada, terus yang khusus kan ada gitu. Ini Taiwan. Ayo, udah lanjut ya. Yang poin kedua itu strategi WO, the weakness opportunity. Dengan menambah jumlah ahli kesehatan di sini, dengan menambah jumlah ahli kesehatan itu seperti kayak misalkan di kampus ya, ahlinya di bidang yang lebih spesifik lagi, misalnya dalam ruang bedah operasi, terus juga menangani organ dalam pasien, terus juga ada juga organ luar, terus juga terapi kan bisa kan. Di situ kita membedakan lebih spesifik lagi, yaitu tenaga ahli yang lebih khusus. Dan yang ketiga itu strategi WT, weakness strength, meningkatkan efisiensi biaya operasional rumah sakit agar memberikan layanan yang lebih murah dan terjangkau bagi masyarakat yang tidak mampu khususnya. Itu adanya kartu sehat kami dari rumah sakit sederhana itu bisa memberikan kartu kesehatan itu supaya bisa meringankan beban masyarakat yang belum yang kurang mampu khususnya, agar bisa merasakan pelayanan pengobatan yang secara sama dengan orang kaya seperti yang beruang itu ya. Kita yang masyarakat yang masih perekonomiannya yang masih rendah itu bisa merasakan gimana sih gitu ya. Iya, merasakan gimana sih cara pengobatan orang-orang yang sudah di label atas itu, dia sepertinya khusus kayak gitu ya. Pokoknya itu yang membedakannya ya, supaya bisa merasakan pelayanan yang murah dan terjangkau harganya. Dan yang keempat yaitu menggunakan diversifikasi. Perasaan aku diversifikasi deh. Makanya lo diversifikasi yaitu menambah produk baru yang mempunyai kecocokan usaha yang dijalani pada saat ini. Misalnya ini enggak kayak apa, kita membuka poliklinik yang baru gitu ya. Maksudnya kayak di luar rumah sakit itu kayak membuka pos khusus rumah sakit gitu. Jadi membuka yang kecilannya gitu. Dokter praktek tapi yang bentuk kecil gitu. Jadi enggak seluas rumah sakit gitu. Klinik. Makanya enggak belum spesifik membuat dananya dari mana. Sebelum itu udah diversifikasi baru lagi. Ya makanya kami kurang Kita kan dananya kan udah